Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih bersama saya Mevita Sari, pakar kimia yang jos banget. Kali ini kita akan membuat sebuah video solution maker nih mengenai kimia. Kayak gimana itu? Yuk check this out. Soal nomor 1. Suatu sampel senyawa memiliki persen massa hidrogen sebesar 6,25% dan sisanya adalah karbon. Misal nih kita tulis senyawa. Kalau total persen itu kan 100% ya. Kalau hidrogennya itu 6,25%, berarti sisanya berapa sih si karbonnya? Yaps, betul banget. Tinggal 100 kalian kurang ini dengan persen masanya si H. Berarti kita dapat 93,75%. Sampai sini oke, lanjut. Sebanyak 7,85 gram senyawa ini dilarutkan dalam 301 gram benzena. Wow, pelarutnya benzen ya teman-teman. Jadi biasanya pelarut itu adalah air, tapi nggak melulu harus air. Kalau bukan air biasanya disebut ini kayak gini, di dalam benzen. Oke, lanjut. Titik beku larutan ini adalah 1,05 derajat Celcius di bawah titik beku benzena murni. Artinya apa sih? Artinya ini adalah delta TF-nya. Berarti delta TF-nya adalah 1,05. Lanjut, diketahui nilai KF-nya si benzen itu 5,12 derajat Celcius per molal. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Oke, berarti ini ada kata-kata beku-beku. Oke, sifat koligatif, penurunan titik beku. Rumusnya apa sih? Delta TF sama dengan KF dikalikan M. Untuk larutan elektrolit, personilnya cuma ada 3 nih, A, B, G. Gak pakai tua ya, nanti jadi lagu dangdut. A, B, G, tua. Jadi nanti ada A itu adalah asam, B-nya adalah basa, dan G-nya adalah garam. Karena tadi kita nggak tahu senyawanya apa, ya udah berarti kita anggap sebagai non elektrolit. Oke, masukkan datanya. Delta TF-nya dikasih tahu 1,05. Lanjut, KF-nya kasih tahu kan 5,12. Ada molalitas. Molalitas itu apa sih? Molalitas adalah gram per mr dikali 1000 dibagi gram pelarutnya. Berarti kita masukkan gram senyawanya dikasih tahu 7,85 dibagi mr senyawanya. Nggak tahu, tulis aja mr. Dikali 1000 dibagi 301 gram dari si pelarutnya. Berarti kita hitung nih, MR-nya kita peroleh 127. Oke, yang ditanya adalah rumus molekulnya. Tadi dikasih tahu di awal ada persen massa H sama persen massanya C. Berarti kita hitung dulu coy rumus empirisnya. Caranya gimana sih? Tinggal kita bandingkan molnya. Nanti kalau rumus empiris itu adalah perbandingan yang terkecil. Jadi di sini kita bandingin ya, C dibanding dengan H. Perbandingan molnya bisa gram per AR atau bisa juga persen massa per AR-nya. Di soal dikasih tahu persen massa kan? Ya udah dimasukkan. Persen massanya C 93,75 dibagi AR-nya C 12. Dibanding hanya gantian persen massanya 6,25 dibagi 1 AR-nya si H. Oke, kita hitung dulu. Ternyata si C-nya itu nanti dapat 7,8 dibanding 6,25. Wah, angkanya nggak cantik ya. Coba kita bagi semuanya dengan 6,25. Diperoleh C-nya itu adalah 5/4. Sedangkan si H-nya itu 1. Oke, kalikan 4 semuanya biar cantik gitu ya. Berarti kita dapat 5 dibanding 4. Oh, berarti C-nya itu 5, H-nya ada 4. Kita peroleh rumus empirisnya.
C5H4. Yang ditanya rumus molekul, guys. Oke, rumus molekulnya kita singkat RM ya. Tinggal carinya rumus empirisnya, kita kali X sama dengan MR-nya. Oke, masukin dulu tadi rumus empirisnya. C5H4 dikurung X sama dengan MR. Si C5H4 pasti punya MR kan? Lah, kita hitung dulu teman-teman. Jadi 5 dikalikan AR-nya C, 12. Berarti 5 kali 12 ya. Ditambah hanya gantian, ada 4. Kita kali AR-nya H, 1. Oke, dikurung ya. Kita hitung dulu yang di dalam kurungan ini. Diperoleh 64. X sama dengan 127. Kalau dihitung-hitung 64 tambah 64 itu kan 128 ya. Ini 127. Oke lah, anggap nilai X-nya sama dengan 2. Ini dapat X-nya. Kita kali dengan si rumus empirisnya biar kita dapat rumus molekulnya atau rumus yang sebenarnya. Kali dalamnya tinggal C 10 H8. Apa sih ini? Ini adalah naftalina. Oke ya, gampang ya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Dalam suatu proses elektrolisis 100 ml larutan kalium sulfat 0,1 molar membebaskan sebanyak 0,075 liter gas oksigen. Oke, kita tulis dulu 0,075 liter si oksigen. Oksigen tuh O2 ya. Pada keadaan tersebut, maksudnya apa nih keadaan tersebut? Maksudnya adalah P dan T-nya, tekanan dan suhunya itu sama dengan gas lain. Gas lain siapa nih? Lah, 0,2 mol gas N2 yang mana volumenya 3 desimeter kubik. Oke, kalau ada keadaan P dan T yang sama, berarti kita pakai rumus mol per volume 1 sama dengan mol per volume 2. Kita misalkan yang pertama si oksigen ya, yang kedua si nitrogen. Kalau mau ditukar, monggo, boleh-boleh aja. Oke, kita masukkan molnya oksigen, dicari ya, per volumenya tadi dikasih tahu 0,075 liter. Sama dengan molnya N2 dikasih tahu juga 0,2 mol per volume. Volumenya nitrogen adalah 3 desimeter kubik. Desimeter kubik itu sama dengan liter ya, jadi jangan bingung. Kita masukkan 3. Oke, berarti molnya oksigen itu sama dengan, kali silang ya, 0,075 kita kali dengan 0,2 dibagi dengan 3. Wah, bisa dibagi nih. 0,075 bagi 3 itu kan dapat 0,025. Kita kali dengan 0,2 dapat deh 0,005 mol. Kalau teman-teman bingung tentang koma-koma kayak gini yang banyak gitu ya, mending bikin pangkat gitu ya. Berarti sama aja 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Oke, lanjut kita baca lagi soalnya. Apabila jumlah listrik yang dialirkan ke dalam larutan tersebut sama dengan listrik yang dialirkan ke dalam larutan nikel sulfat, maka tentukan massa logam yang mengendap di katoda. Dia bilang tadi, apabila jumlah listrik yang dialirkan di kedua larutan adalah sama. Wow, berarti hukum Faraday 2. F1 sama dengan F2. Kita masukin aja. Mol kali PbO1 sama dengan mol kali PbO2. Kita misalin lagi ya. Yang pertama itu oksigen, yang keduanya nikel. Mol udah ada kan, dimasukin 0,05 dikali PbO. PbO adalah perubahan biloks. Untuk oksigen perubahan biloksnya adalah 4. Lanjut,
molnya nikel berapa sih? Lah, itu yang kita cari ya teman-teman. Jangan diisi semua, nanti cari apa gitu ya. Oke, kita tulis aja molnya nikel dikali PbO-nya si nikel itu 2. Tahu dari mana? Dari larutan nikel sulfat. Berarti kan NiSO4. Kalau diionkan Ni2+ tambah SO4 2-. Dapat deh molnya si Ni sama dengan 0,01. Yang dicari massa. Massa sama dengan mol dikalikan AR-nya. Oke, masukin deh. Molnya si Ni 0,01 dikali AR-nya berapa sih? 59. Kita peroleh 0,59 gram. Ini adalah massa logam nikel yang mengendap di katoda. Jadi kalau elektrolisis gak melulu harus pakai reaksi ya coy. Kalau bisa pakai hukum Faraday-nya langsung aja. Jadi hukum Faraday, ingat-ingat dulu ya. Oke, nge-review. Hukum Faraday itu ada 2, hukum Faraday 1 sama hukum Faraday 2. Bedanya apa sih? Bedanya kalau hukum Faraday 1 itu zatnya cuma 1. Kalau hukum Faraday 2 berarti zatnya ada 2. Di soal kan dia tadi dikasih tahu si oksigen. Lalu ditanya massa logam yang mengendap, itu si Ni-nya. Ada 2 zat kan? Langsung deh hukum Faraday 2. Bisa ya? Nanti videonya bisa teman-teman stop sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lanjut lagi. Siap ke soal nomor 3. Diketahui 10 gram pasir yang mengandung SiO2 tepat memerlukan 400 ml larutan HF 0,5 molar untuk mengkonversi seluruh Si menjadi SiF4 dan H2O. Jika air Si28O16, maka kandungan SiO2 dalam pasir adalah kita tulis dulu ada 10 gram si pasirnya. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah persen SiO2 dalam pasir. Lah, diingat-ingat ya teman-teman, kalau ada persen dalam apanya jangan diapa-apain. Kenapa? Nanti buat persentasenya, buat pernya gitu ya. Dia kan bilang persen dalam pasir, berarti massa pasirnya jangan diotak-atik dulu. Yang kita otak-atik adalah angka yang lainnya. Oke, di soal dia bilang SiO2 tepat memerlukan HF. Oh, berarti kita tulis coy reaksinya. SiO2 ditambah HF menjadi SiF4 dan H2O. Jadi kalaupun belum ada reaksinya, jangan bingung ya teman-teman. Kita tulis aja sesuai dengan kata-kata di soal. Bisa sampai di sini? Yo, lanjut. Ada reaksi. Cek dulu udah setara belum? Belum, berarti kita setarakan dulu. Si-nya 1 ya. Oke, cocok. Yang kelihatan tuh F-nya. F-nya ada 4, berarti kita tambah koefisien 4 di sebelah kiri di bagian HF-nya. Sekarang hanya coy, kan lebih banyak nih. Hanya ada 4. Di kanan baru 2, berarti kita tambah koefisien 2. Coba kita cocokkan O-nya. Kalau reaksinya benar, O otomatis sama. Coba kita lihat, kiri O-nya ada 2, kanan ada 2. Oke, reaksinya setara. Jadi namanya reaksi yang setara itu adalah atom sebelah kiri jumlahnya harus sama dengan atom di sebelah kanan, gitu ya. Selain itu, muatannya itu juga harus sama sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita lanjut lagi. Oke, di soal katanya ada si HF 400 ml dan konsentrasinya 0,5 molar. Ada molaritas, ada volume. Bisa nih hitung mol? Bisa, tinggal MV. Oke, tinggal kita kalikan 0,5 dikali 400. Kita dapat 200 milimol si HF-nya. Yang ditanya apa tadi? Kandungan SiO2. Berarti kita cari dulu molnya SiO2. Caranya cuma ada 1 kan molnya, berarti pakai perbandingan.
Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan molnya. HF-nya koefisiennya 4 ya teman-teman. Kalau SiO2 itu kan 1. Oke, 4 itu 200. Kalau 1 berarti 50 milimol. Oke, dapat deh molnya SiO2 itu 50 milimol. Ubah ke mol teman-teman, naik 3 ya. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2 mol. Kita hitung masanya sekarang. Massa SiO2 tinggal molnya dikalikan dengan mR. 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 60. Kita peroleh nilainya adalah 3. Jadi massa SiO2 adalah 3 gram. Persen SiO2 dalam pasir, berarti tinggal kita bandingkan massa SiO2 kita per massa pasirnya kali 100%. Massa SiO2 nya dapatkan tadi 3. Pasirnya tadi yang nggak diotak-atik 10 dikalikan 100 gram kita peroleh 30%. Gampang ya teman-teman untuk soal ini. Jadi nanti kalau ada persen dalam apanya jangan diapa-apain karena buat pernya nanti. Bisa? Kita ke soal yang hots. Oke, coba di soal nomor 4. Sampel biji tembaga 0,127 gram dilarutkan dalam asam dan ditambahkan larutan Ki sehingga terjadi reaksi berikut. I3- yang terbentuk direaksikan secara kuantitatif dengan 50 mili natrium tiosulfat 0,02 molar. Persentase tembaga dalam biji tersebut adalah, oh ini sejenis ya sama tadi, tapi ini hots teman-teman. Coba. Tadi dia bilang ada 0,127 gram si biji ya. Kita bikin pangkat ya biar nggak bingung sama koma-koma yang banyak gini. Berarti kan 127 kali 10 pangkat min 3 gram. Yang ditanya apa sih? Persentase tembaga dalam biji. Berarti persen Cu dalam biji. Ingat ya teman-teman, kalau ada kata-kata persen dalam apanya nggak boleh diapa-apain karena nanti buat pernya. Oke, berarti kita tulis dulu reaksinya. Ini belum setara kan ya. Lah, untuk reaksi ini kita mengerjakannya pakai redox teman-teman. Kenapa? Kalau dengan penyetaraan biasa nanti tuh dia nggak setara-setara. Oke, pakai cara bilox aja ya, biar gampang. Kita setarakan dulu atom yang biloxnya berubah. Cu-nya kiri 1 jumlahnya, kanan 1 cocok. I-nya sekarang sebelah kiri I-nya ada 1. Di kanan ada 3 nih. Berarti kita tambah dulu koefisiennya menjadi 3. Oke, sekarang kita tentukan nilai biloxnya untuk satu atom. Cu2+ sesuai ionnya plus 2. I- berarti min 1 sesuai dengan ionnya. I3- sesuai ionnya berarti min 1. Itu buat 3 atom. Kalau I aja berarti tinggal min 1/3. Bisa? Lanjut. I itu min 1, berarti Cu-nya kita dapat plus 1. Tarik mang, Cu plus 2 jadi plus 1. Berarti nanti dia turun reduksi 1 elektron. Bisa ya? Lanjut untuk I-nya, hati-hati. I-nya ada 3 atom teman-teman. Tadi baru 1 atom. Berarti yang sebelah kiri min 1 kalikan 3, min 3. Yang sebelah kanan kan min 1/3, kita kalikan 3 karena atomnya I-nya ada 3 ya, berarti min 1. Min 3 ke min 1 itu naik oksidasi 2 elektron. Oke, reduksinya 1 elektron, oksidasinya 2 elektron. KPK-nya berapa nih? KPK-nya 2. Yang atas kalikan 2, yang bawah kalikan 1. Naik coy. Yang biru kita naikkan ya angka 2-nya, yang hitam tetap 1. Berarti jadi 2 Cu2+ ditambah 3 I- dipanah jadi I3- ditambah 2 Cui. Bisa? Ternyata masih belum setara nih. I-nya sebelah kiri ada 3
Di kanan kalau kita jumlah 3 ditambah 2 ada 5. Oh, berarti kita ganti coy, yang sebelah kiri jadi 5. Jadi reaksinya adalah 2Cu2 plus tambah 5I-. Di panah I3- ditambah 2Cui. Sampai sini oke ya? Lanjut. Kenapa sih soalnya ini adalah HOTS? Karena satu reaksinya sengaja dihilangkan teman-teman. Apa itu? I3- yang terbentuk direaksikan secara kuantitatif dengan natrium tiosulfat. Natrium tiosulfat itu adalah Na2S2O3. Kita comot teman-teman jadi ionnya. Berarti jadi apa nih? I3- ditambah S2O3 2- dipanah jadi S4O6 2- ditambah I-. Nah, yang ini yang susah teman-teman. Kan gak semua orang tahu ya ada reaksi kayak gini. Makanya soal ini termasuk soal yang HOTS. Oke, sekarang kita setarakan teman-teman. Sebelah kiri I-nya ada 3, sebelah kanan baru 1. Kita tuliskan angka 3. Di sebelah kiri S-nya ada 2, di kanan 4. Oke, sebelah kiri kita tambah koefisiennya 2. Kalau yang reaksi 2 ini bisa disetarakan dengan cara manual ya teman-teman. Oke, lanjut gas. 50 ml natrium tiosulfat 0,02 molar. Berarti ada molaritas, ada volume. Bisa hitung mol? Bisa, tinggal dikalikan. Molaritas kalikan volume, kita dapat 1 milimol. Siapa itu? S2O3 2-. Oke, penghubung reaksi 1 dengan reaksi 2 adalah I3-. Oh, kita cari nih molnya I3-. Caranya perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Lihat dulu, S2O3 dia koefisiennya 2 ya teman-teman. Untuk yang I3- koefisiennya 1. Oke, berarti 2 itu 1 milimol. Kalau 1 berarti berapa? Setengah milimol. Bisa? Oke, reaksi 2 I3-. Reaksi pertama I3-. Kalau ada reaksi dengan zat yang sama kayak gitu toh coy, molnya tinggal makluduk, masukkan apa adanya. Jadi nanti kalaupun ada koefisien diabaikan dulu gitu ya. Jadi kalau ada zat yang sama tinggal dimasukkan apa adanya. Berarti kita dapat yang atas I3-nya juga setengah milimol. Nah, koefisien mainnya di sini nih. I3- ada 1 ya koefisiennya. Oke, yang dicari tadi adalah tembaga, berarti Cu, koefisiennya ada 2. 1 itu setengah milimol. Kalau 2 berarti 1 milimol. Siapa itu? Molnya si Cu. Molnya Cu kita ubah dulu. Tadi kan 1 milimol diubah jadi mol. Berarti naik 3, 10 pangkat min 3 mol. Yang kita hitung masanya Cu sekarang. Tinggal molnya dikalikan AR-nya Cu. Nanti 10 pangkat min 3 mol dikali 63,5. 63,5 itu AR ya teman-teman. Udah dikasih tahu di soal, jadi stay cool. Oke, dapet deh masanya berarti 63,5 kali 10 pangkat min 3 gram. Oke, yang ditanya apa tadi? Yang ditanya adalah persen Cu dalam biji. Kita bandingkan masanya Cu dibanding massa bijinya dikali 100%. Massa Cu masukin coy, 63,5 kali 10 pangkat min 3 gram dibagi nih 127 kali 10 pangkat min 3 gram si massa bijinya kali 100%. Wah, kan cantik tuh. 63,5 sama 127 kan setengah ya teman-teman. Oke, kita peroleh 50%. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. pH. Coba deh, kita coba. Larutan CH3COOH mempunyai pH 3. Jika diencerkan hingga 100 kali akan menghasilkan suatu larutan dengan pH berapa? Oke, kita lihat dulu. CH3COOH ini adalah asam asetat
Dia adalah asam lemah dengan nilai Ka-nya itu 10 pangkat min 5. Dikasih tahu kan nilai pH-nya itu 3. Oh, berarti H plusnya berapa teman-teman? H plusnya 10 pangkat min 3. Bisa? Oke, asam lemah rumusnya apa sih? H plus sama dengan akar Ka dikalikan M. Ka itu adalah tetapan asam ya teman-teman. M adalah molaritas. Oke, kita masukkan nilai H plusnya tadi 10 pangkat min 3 sama dengan Ka-nya, tetapannya 10 pangkat min 5 dikali molaritas. Kita hilangkan akarnya dengan cara dikuadratkan kiri kanan. Oke, berarti sebelah kiri jadi 10 pangkat min 6, sebelah kanan 10 pangkat min 5 dikali molaritas. Kita peroleh molaritasnya 10 pangkat min 1. Molaritas apa ini? Molaritas yang pertama, karena dia bilang larutan CH3COH mempunyai pH segini. Berarti kan mula-mulanya konsentrasinya 10 pangkat min 1. Bisa? Lanjut, jika diencerkan hingga 100 kali dari semula, berarti volume 2 sama dengan 100 kali volume 1. Pengenceran, encer-encer ditambah air atau pelarut. Rumusnya MiV M1V1 sama dengan M2V2. Kita masukkan M1-nya tadi diperoleh 10 pangkat min 1 dikali, tulis aja volume 1 sama dengan M2-nya itu yang dicari. Jangan bingung, dikali 100 volume 1 karena dia bilang ya tadi volume 2 sama dengan 100 kali volume 1-nya. Volume 1-nya kan bisa dicoret, berarti kita dapat M2-nya 10 pangkat min 3. Eits, hati-hati yang ditanya pH guys. Oke, kalau ditanya pH hitung dulu H plus sama dengan akar Ka dikalikan M-nya. Kita masukkan nilai Ka-nya 10 pangkat min 5 dikali molaritasnya yang habis diencerin 10 pangkat min 3. Kalau di akar kan akar 10 pangkat min 8 ya. Jadi 10 pangkat min 4 itu nilai H plusnya. pH, gimana sih ngitung pH? pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Berarti kita masukkan min log 10 pangkat min 4. Kita peroleh nilai pH-nya menjadi 4.